Dari kemarin nih kita udah bahas ya di video yang lalu khususnya teman-temannya dan gue juga ada update di Telegram. Kalau misalkan di sini kita ada sedikit resist teman dan harusnya kita koreksi setelah itu di sini ya. Gue ada update juga di Telegram. Kalau misalkan kalian pengen join analisa gratis ini, linknya ada di deskripsi ya. Kalian bisa lihat di sini potensial short term correction ke level 19.000 awal teman. Abis itu kita mantul lagi break ke level 20.500. Nah, tapi so far kemarin kan kita udah mantul nih. Kalau misalnya kita ukur lebih kecil ya, di time frame lebih kecil, nah kita sempat ke 19.3, lalu kena reject lagi setelah itu. Jadi di sini kita wajib hati-hati, teman. Karena yang gue expect adalah ketika kita ke 19 awal ya, kita mantul langsung all the way ke level 20.000 gitu ya. Jadi nggak kena reject seperti ini lagi. Jadi dari 19.3 nggak kena reject ke 18.7 lagi di sini. Nah, tapi ya apa daya ini terjadi, ini memberikan pertanda ya, sedikit pertanda bahwa adanya pelemahan terhadap bull teman. Jadi bisa aja skenario ke level 20 setengah ini nggak terjadi teman ya. Ya kita tetap harus nunggu konfirmasi lah teman ya. Kalau misalnya kalian pengen lebih confirm ya retake atau break di atas 19.7 ini ada possible kita bisa aja menuju ke level 20.8 gitu ya atau ke level 21 gitu. Cuman ya selama itu nggak terjadi, kita nggak break di atas 19.7, apalagi saat ini kita mengalami candle dump lagi, termanya setelah kita udah mantul ke 19.3, kita di dump kembali. Nah ini kita wajib waspada ya. Saat ini menurut gua ini agak 50-50 non trading zone. Kalau misalnya break di bawah ini, kemungkinan besar termanya kita bisa aja menuju ke level support kita berikutnya. Dan nanti gue akan open posisi long baru lagi melalui platform BingX di sini teman-teman. Kalau misalnya kita menuju ke level support kita berikutnya. Ini adalah salah satu platform yang gue rekomendasiin banget buat pemula. Featuresnya salah satunya juga yang paling rendah di antara market yang lain. Kalau misalnya kalian pengen daftar, kalian bisa mendapatkan bonus $120 menggunakan link khusus gue di deskripsi di bawah. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman. Karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya, di level support berapa gue akan jaring berikutnya untuk Bitcoin di sini ya, untuk gue kembali membuka posisi long gue. Jadi kalau misalkan di sini kalian lihat di sini ya, kita kan mengalami resist yang semakin lama semakin rendah di sini ya. Terakhir di 25, terus kita kena reject persis di daerah level 22.7, 22.8 di sini ya. Lalu supportnya ini juga semakin lama semakin rendah teman-teman di sini ya. Ini gue gambarkan sedikit curve line di sini ya. Karena kenapa curve line ya? Karena kita ini supportnya ini memang makin lama makin rendah. Cuman ya mendekati di level 17.6 ini ya kita support breaknya itu nggak terlalu dalam. Ibaratnya nggak sedalam sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya dari sini ya kita ukur dari 20.800 ketika kita break support ya. Ini kita minus sekitar 6% teman sebelum akhirnya kita mantul kembali di sini dan sideways kembali. Habis itu kalau misalnya kita ukur lagi di sini ya. Nah, ini kurang lebih sekitar 5% di sini. Dan ini ke sini teman, dari sini ke sini sebelum kita mantul ke 19.6 ini kita ukur supportnya ini hanya beda tipis teman. Kalau misalnya kita perhatikan ini hanya sekitar 1,5%. Jadi udah semakin lama semakin nurun bahkan ya 6%, 5%. Cuman dari 5% ini ya ke berikutnya ini hanya 1,5% teman. Nah ini kan sebentar lagi kita udah mau Form C meeting ya hari ini di tanggal 21 September. Dan kalau misalnya kita break support lagi ya setelah meeting ini ya menurut gue ini sekitar 1 sampai 2 hari lagi lah ya ini penentuan banget buat Bitcoin whether kita bakalan break support di bawah 18.2 ini atau kita malah breakout menuju ke level 20.800 terlebih dahulu. Baru dari sini kita dibanting kembali ke bawah teman. Atau bisa aja kita naik ya menyentuh hingga daerah resist box yang ada di level 21.5 baru kita mengalami koreksi. Kalau misalnya kita bisa berhasil breakout gitu ke level 22,5, 226 lagi teman-teman. Kalau misalnya kita udah pump ke 20,5, yaitu ngomongin sekitar beberapa hari kemudiannya lagi lah ya. Kalau misalnya kita bisa confirm break ya kalau gitu. Yaitu artinya ada konfirmasi reversal untuk Bitcoin bisa menuju ke level 25 dan possibly ke level 30. Tetapi ya itu kita nggak tahu itu bakalan terjadi atau tidak. Saat ini skenario nya mungkin lebih ke break support teman.
Dikarenakan terjadinya pelemahan candle yang baru aja terjadi pagi ini ya, kita udah balik ke 93 tetapi kita didam kembali ke bawah. Jadi untuk short term teman, kalau misalkan nanti FOMC meeting kita break support di level berapa gua akan jaring teman untuk open posisi long gua, maka kita ukur aja dari sini, kita matok dari penurunan sebelumnya ya. Dari sini kan ke sini dari sini ke sini kan minus 1,5%. Itu artinya kalau misalnya kita ukur ya dari 18,2 ini ya, kita minusin aja 1,5% dari supportnya, maka minimal teman, area jaring gua akan berada di level 17.950 teman. Ini untuk berikutnya kalau misalkan in case Bitcoin malah break menuju ke level ini teman. Jadi ini level berikutnya temannya di mana gua akan jaring BTC lagi teman, 17.950 gitu untuk gua membuka posisi long gua, karena most likely kita akan mantul di sini, apalagi 17.9 ini udah mendekati area support 17.650. Nah, ini enak banget nih. Kenapa? Karena stop loss-nya ini tipis banget teman-teman. Stop loss-nya ini tipis banget dari area jaring kita. Kita kan jaring di 17.006 17.950 gitu. Dan stop loss-nya bisa mendekati daerah support. Jadi ini menurut gue trade yang cukup oke banget gitu ya. Apalagi buat kita tahan hingga beberapa hari kemudian. Kalau misalnya udah mantul, short term trading kalian pengen take profit ya nggak masalah. Kalau gue sendiri mungkin akan gue tahan teman-teman ya, karena selama kita bisa ngehold di 17.6 ini, seperti yang gue bilang masih ada chance untuk BTC teman-teman ya bisa aja membentuk pattern double bottom. Jadi bottom pertama 17.6 bisa aja misalkan let's say bottom kedua 17.950, jadi bisa membentuk W pattern seperti ini teman-teman, ke atas teman-teman ya, double bottom 17.6 habis itu 17.9 lalu kita breakout balik ke level 30. Yaitu dalam ibaratnya dengan kondisi ya kita masih bisa bertahan di 17.650 ini. Jadi kurang lebih itu aja teman-teman kalau menurut pendapat pribadi gue dan analisa pribadi gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi jangan ikut-ikutan gue, ini hanyalah trading strategi yang gue pakai. Jadi ya selalu miliki trading plan dan trading strategi kalian sendiri lagi seperti apa. Itu aja teman-teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.